Shalom semuanya, mari belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, sebenarnya saya ada satu janji untuk bikin video tentang hukum Taurat part 2, tapi menurut saya ada satu video lagi yang lebih urgent untuk di-post dulu, yaitu tentang cara mengenali Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu. Seperti kita lihat ya, kalau kita buka di Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu Tuhan Yesus berfirman kepada murid-murid, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan Tuhan Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ayat ini bukan cuma sekedar dikatakan, tapi Tuhan Yesus memberikan satu peringatan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi perihal Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ayat ini suatu peringatan yang keras gitu, supaya murid-murid menyadari akan ada datangnya Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu. Nah, masalahnya siapakah yang dimaksud dengan Mesias palsu ini? Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, Mesias ini Christ, Kristus, Kristus ya. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya juga dikatakan Christ, akan ada Kristus-Kristus palsu. Kristus-Kristus palsu. Dan akan ada Kristus palsu, false Christ, Kristus palsu. Akan ada Kristus palsu. Nah, masalahnya siapa yang dimaksud dengan Kristus palsu ini? Apakah seperti kita melihat orang-orang yang mengaku diri sebagai Yesus gitu? Ada benar-benar sosok manusia, ada orang-orang yang benar-benar mengaku dia Yesus gitu, jangan dia ada reinkarnasi Yesus dan segala macamnya. Apakah yang dimaksud dengan hanya orang-orang yang mengaku sebagai Yesus? Saya merasa kalau yang dimaksud cuma dengan segelintir orang yang mengaku diri Yesus, maka ini sangat mudah dipatahkan. Di mana urgensinya? Kenapa Tuhan Yesus harus beri peringatan seperti ini? Sekarang kalau orang Kristen dikasih berita, baca berita, oh ada orang ngaku sebagai Yesus, ya orang Kristen pasti akan kabur. Mayoritas akan kabur, nggak akan percaya sama orang ini, karena Alkitab sudah kasih peringatan, ya kan? Kalau gitu apa urgensinya kalau demikian? Ya mungkin ada yang percaya, tapi segelintir orang gitu. Kalau sosoknya sosok manusia. Tapi bagaimana jika yang mengaku Yesus itu mengikuti atau menyamar seperti halnya Rasul Paulus bertemu Yesus? Bagaimana jika ada orang-orang yang mengaku dia bertemu sesosok roh dan roh itu mengaku Yesus, sedangkan itu bukan Yesus? Itu adalah Kristus palsu. Bagaimana jika demikian? Wah, tentu efeknya akan jauh berbeda. Jika orang-orang yang mengaku Yesus secara manusia, sosok manusia daging, orang-orang akan meninggalkan dia, orang-orang akan kabur tinggalin dia, nggak akan ada yang percaya sama dia. Tapi jika ada roh yang mengaku Yesus lalu bertemu orang, dan orang itu memberi kesaksian, maka orang Kristen secara mayoritas akan berbondong-bondong untuk percaya sama orang itu. Oh, dia sudah kesaksian ketemu Yesus. Ada yang bilang, oh, iblis tidak bisa menyamar sebagai Yesus. Iblis hanya bisa menyamar sebagai malaikat terang. Karena nggak mungkin, iblis nggak mungkin bisa menyamar sebagai Yesus. Apakah iya iblis tidak bisa menyamar sebagai Yesus? Ya, pertama kita harus buka Alkitab dulu. Siapa saja yang ditemui oleh Yesus ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah? Siapa saja dia? Kalau kita buka ke Kisah Para Rasul, kita buka Kisah Para Rasul 7, ya, ayat 55. Tetapi Stefanus ini menjadi seorang martir yang pertama ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Nah, di sini kondisinya adalah Stefanus bukan disamperi sosok Yesus langsung, dia hanya melihat dari kejauhan langit terbuka dan melihat Yesus di sebelah kanan Allah. Ini case-nya Stefanus. Lalu kita buka lagi ke Kisah Para Rasul 9 ya. Ayat 4 sampai 5. Di sini adalah kisah di mana Paulus berjumpa dengan Yesus langsung. Nah, kalau ini Paulus menjumpai Yesus langsung. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawab katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, kalau case Paulus, ini benar-benar sosok Yesus yang mendatangi Paulus langsung. Mengapa sosok Yesus mendatangi Paulus langsung? Karena Paulus ini akan menjadi rasul. Dan syarat rasul adalah berjumpa dengan Yesus langsung. Sedangkan Paulus ini tidak diceritakan di dalam Injil, dia berjumpa dengan Yesus langsung. Dan Yesus berjumpa langsung dengan Paulus melalui peristiwa ini. Dan inilah adalah penunjukan bukti kevalitan kerasulan dari Paulus. Untuk sebagai kevalitan kerasulan Paulus. Paulus pernah dijumpai Yesus langsung. Tapi masalahnya, kita harus berhati-hati ya. Oh, karena saya punya kisah yang sama seperti Paulus. Saya menjumpai Yesus langsung. Pertanyaannya adalah, apakah kamu juga rasul? Sehingga Yesus juga menemui kamu langsung? Nah, kita juga harus berhati-hati kepada Alkitab kita pernah diceritakan ya tentang Musa datang menemui Firaun ingin membebaskan bangsa Israel kan atas perintah Tuhan kan. Lalu Musa ada satu tanda. Dia lemparkan tongkatnya lalu jadi ular. Ternyata apa reaksi Firaun dan adik jampinya? Ternyata adik jampi Firaun juga bisa melemparkan tongkatnya jadi ular. Nah, inilah kita bisa melihat yang namanya tipu muslihat iblis akan berusaha untuk mengikuti, menyamar, mengikuti cara Tuhan. Oh, cara Tuhan begini, dia akan mengikuti cara yang sama. Kita harus berhati-hati. Nah, tapi saya tidak berani menuduh terlebih dahulu ya. Kita kembali lagi ke Wahyu ya. Wahyu 22, ayat 12 sampai 13. Di sini Yesus menyatakan diri, dialah yang memberitakan firman kepada Rasul Yohanes. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Namun, kalau kita buka ayat 16, dikatakan, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang." Jadi di sini ternyata wahyu yang disampaikan kepada Yohanes itu adalah melalui perantaraan malaikat. Walaupun di sini berbicara seperti Yesus berbicara, tetapi ternyata adalah perantaraan malaikat. Dan kita bisa melihat beberapa peristiwa lagi seperti Ananias juga Tuhan berfirman, tapi juga tidak dikatakan tuh Yesus langsung berfirman. Karena kalau kita baca Perjanjian Lama, umum Tuhan berfirman kepada orang-orang, nyata itu melalui perantaraan malaikat. Itu umum kalau kita baca-baca. Dan itu Tuhan berkata dengan aku. Nah, permasalahannya adalah Rasul Yohanes saja yang adalah murid yang dikasihi Yesus. Ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, Yesus memberikan firman kepada Yohanes, ternyata melalui perantaraan malaikat. Tapi zaman sekarang, banyak orang mengklaim dia bertemu dengan Yesus langsung. Pertanyaannya, saya tidak berani menghakimi ya. Kembali lagi, saya tidak berani menghakimi. Kita akan menguji dulu Alkitabnya. Saya tidak berani menghakimi ya. Kita buka lagi ke 2 Korintus 11 ayat 3 ya sampai 4. Di sini tulisan Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus.
Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hati-hati, penyesatan itu datang dengan kelicikannya. Tidak mungkin dengan cara yang, mohon maaf ya, dengan cara yang polos banget kayak begini. Kalau cara polos banget kayak begini, ya bisa saja ini juga penyesat, tapi terlalu polos gitu. Orang terlalu gampang untuk menemukan, oh ini mah palsu gitu. Terlalu gampang untuk menemukan benar atau aslinya. Tapi di sini adalah Paulus mengatakan, aku takut kalau kamu diperdaya dengan oleh iblis, disesatkan dengan seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Penyesatan itu licik, kelicikan ular ya. Terus dikatakan lagi, sebab kamu sabar saja jika seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari apa yang telah kamu beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Di sini perhatikan, penyesatan itu akan memberitakan tentang Yesus, tapi Yesus yang lain. Dia akan mengajarkan tentang Yesus, tapi Yesus yang lain. Ya. Terus dia juga akan memberikan suatu roh, tapi adalah roh yang lain. Dan tentu saja Injilnya akan membawa kepada Injil yang lain. Nah, siapakah yang dimaksud dengan sosok penyesatan ini? Dia memberitakan Yesus loh, tapi Yesus yang lain. Kalau kita buka ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nabi-nabi palsu ini akan menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Artinya di dalam kekristenan sendiri. Kalau kita buka ya. 2 Korintus 11 ayat 13. Ya, di sini dikatakan akan menyamar sebagai apostle of Christ. Rasul Kristus. Nah, kalau dibilang ini rasul Kristus, maka ini dalam tubuh kekristenan sendiri. Ya, kita harus mengakui ada penyesatan di dalam tubuh kekristenan sendiri. Kalau di sini dikatakan rasul Tuhan, mungkin kita bisa bilang, oh ini jangan-jangan nih nanti dari agama lain nih yang ngaku-ngaku nabi. Tapi ini adalah rasul Kristus, mengaku sebagai utusan Kristus. Saya tidak bilang di luar Kristen saya tidak bilang di luar kekristenan tidak ada penyesatan. Mungkin saja ada penyesatan di luar kekristenan, tetapi penyesatan yang paling berbahaya adalah penyesatan yang berasal dari dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Itu penyesatan yang jauh lebih berbahaya daripada yang di luar. Nah, kita mesti hati-hati. Akan ada yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, kita bilang roh ya. Mungkin nggak iblis menyamar sebagai roh Kristus? Mungkin nggak? Kan ada yang bilang, oh nggak mungkin. Iblis nggak mungkin bisa menyamar sebagai roh Kristus. Kita buka ke 1 Yohanes 4 ayat 1. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang dia sudah ada di dalam dunia. Akan ada roh Allah dan akan ada roh antikristus. Ya. Roh antikristus. Apakah arti antikristus itu? Kalau kita buka, kita cari ya definisi antikristus itu dari web Bible Info, mungkin saudara bisa cari sendiri ya. Kata Yunani untuk kata antikristus dapat mempunyai dua arti. Kata itu dapat berarti menentang Kristus, dalam arti orang itu arti seseorang atau suatu kekuasaan yang menentang pekerjaan Kristus. Atau kata itu dapat berarti pengganti Kristus. Pengganti Kristus menyatakan justru seseorang itu kekuasaan tempat Kristus atau sebagai Kristus palsu. Kristus palsu, Mesias palsu.
ternyata ada namanya roh antikristus, roh Kristus palsu. Nah, jadi satu masalah ketika seseorang didatangi oleh suatu penglihatan, bertemu dengan Yesus, pertanyaannya itu Kristus asli atau palsu? Nah, itu kita harus waspada. Mohon maaf ya, saya pakai kata yang agak ini ya, tapi kita harus waspada. Alkitab sudah beri peringatan. Nah, kalau kita baca tandanya di sini ya, dia tidak mengaku Yesus datang sebagai daging ya. Yesus datang sebagai manusia. Kalau pernyataan seperti ini, maka gampang sekali mudah dipatahkan ya. Tanya, kamu percaya Yesus Tuhan bukan? Percaya, ya udah, itu artinya roh dari Allah gitu. Kalau seperti sesimpel itu, maka nggak usah pakai peringatan. Tapi masalahnya di mana? Masalah ini adalah alam roh. Roh Allah dan roh Kristus ini berbicara dalam konteks alam roh. Kita nggak bisa tahu roh ini sebenarnya mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia atau tidak. Kita nggak bisa tahu. Makanya harus ada karunia membeda-bedakan roh. Kalau orang punya karunia membeda-bedakan roh, dia bisa tahu roh ini berasal dari Allah atau tidak. Dia bisa tahu itu, tapi itu dalam dunia roh. Saya juga tidak punya karunia itu. Maka untuk menjelaskan yang tentang ini kita mesti hati-hati. Ini adalah alam roh, ya. Tapi kasih contoh lagi. Mereka yang berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia dan dunia mendengarkan mereka. Nah, ini udah mulai ada satu ciri lagi ya. Nabi-nabi palsu itu sering ngomong tentang hal-hal dunia, kesuksesan, bisnis Anda makin maju gitu ya. Ini contoh, mohon maaf saya tidak menyindir siapapun, ini contoh. Nah, kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Di sini kami adalah konteksnya adalah para rasul. Jadi kalau itu dari roh Allah, pengajarannya akan kembali kepada pengajaran para rasul, kembali kepada pengajaran Alkitab, ya. Itu salah satu tandanya roh yang kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, kenapa saya tadi bilang sulit untuk mengetahui yang ini nabi palsu atau tidak? Karena kita nggak punya karunia untuk membedakan roh, ya. Karena kalau kita buka ke Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wah, mengerikan ya, karena serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi setiap pohon itu yang baik itu menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, untuk mengetahui buahnya ini agak-agak sulit ya. Apakah ini maksud dengan buahnya? Apakah perilaku mereka? Karena di sini kata menyamar. Kalau menyamar pasti mereka akan nunjukin yang baik-baik saja ya. Tapi kita nggak tahu hidup aslinya seperti apa. Dan kalau masalah perbuatan, kadang orang-orang yang benar-benar pengikut Kristus sejati, pendeta-pendeta yang benar-benar pengikut Kristus sejati, kadang-kadang karena masih manusia, kadang-kadang juga punya kelemahan gitu, punya kekurangan juga. Jadi ya susah gitu untuk membedakan dari sisi perbuatan. Tapi kalau dimaksud dengan buahnya ini adalah hasil tindakan mereka, hasil dari perbuatan nabi-nabi palsu ini. Nah, kita bahas nih, apa hasil dari perbuatan mereka ya. Nah, di ayat berikutnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Wah, artinya nabi palsu ini juga mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, Tuhan, Tuhan gitu ya. Sebab pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ayo, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, demi nama Yesus, dan mengusir setan demi nama Yesus, demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bisa bernubuat, bisa mengusir setan, dan bisa mengadakan mujizat. Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, masalahnya di sini Yesus mengatakan, Yesus tidak mengenal para nabi palsu itu. Nah, kalau Yesus tidak mengenal,
Dari mana nubuatan-nubuatan ini? Ya kan? Dari mana orang-orang ini bisa bernubuat, bisa mengusir setan, dan melakukan banyak mukjizat? Dan celakanya, para nabi palsu ini juga nggak tahu kalau dia nabi palsu. Nah, itu yang paling ngeri kan. Nabi palsu menyesatkan, tapi dia sendiri juga nggak tahu kalau dia itu nabi palsu. Karena nanti pada saat penghakiman dia akan berseru, Tuhan, Tuhan. Dia berseru-seru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Dan si nabi palsu itu nggak tahu Yesus. Kalau dia itu adalah nabi palsu. Dia menyesatkan, tapi dia juga disesatkan. Nah, bagaimana bisa tahu nih? Nah, kembali lagi ya. Ada satu ciri daripada nabi palsu ini. Nabi palsu ini akan bernubuat. Kalau nabi palsu ini tidak bernubuat, kayaknya gatel gitu. Pasti dia akan bernubuat. Kita perhatiin nih, kalau dia nabi palsu, dia pasti akan bernubuat. Tuhan, dia akan bernubuat inilah, itulah, di masa depan akan begini, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Dia akan bernubuat. Secara gatel mulutnya dia akan bernubuat. Itu salah satu ciri nabi palsu. Karena ini juga namanya nabi. Nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Kalau nabi palsu, seakan-akan menyambung lidah Tuhan tapi palsu. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini nubuatannya dari Tuhan atau tidak? Nah, itulah kita bisa buka di Ulangan 18 ayat 20 sampai 22 ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, dan atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ya. Perkataan yang tidak diberikan oleh Tuhan, tidak disampaikan oleh Tuhan. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Nah, jika kita menguji, dari mana kita bisa tahu nih yang mana perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Nah, ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan loh, demi nama Tuhan. Dia berani bawa nama Tuhan, berani bawa nama Tuhan Yesus, berani. Dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, ya, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya dan janganlah gentar kepadanya. Jadi, nabi palsu itu akan bernubuat dan nubuatannya nggak kejadian. Jadi kalau saya urutin ya, alurnya, polanya, pola nabi palsu. Nabi palsu akan punya 3 pola. Pertama, dia akan mengklaim bertemu Yesus. Dia akan mengklaim bertemu Yesus. Nah, kalau sampai poin mengklaim bertemu Yesus, masalahnya adalah kita jangan menghakimi dulu. Kita jangan menghakimi dulu, karena kita nggak tahu, kita nggak bisa tahu. Walaupun kita lihat dibaca di Alkitab, Yesus tuh tidak sembarang menampakkan diri setelah dia terangkat ke sorga. Ya, kecuali ke Rasul Paulus, karena untuk menunjuk Paulus sebagai rasul. Ya, tapi nggak sembarang diri. Nah, kita tidak sembarang untuk menuduh orang itu dulu, karena kita nggak tahu. Kita positive thinking dulu lah. Kalau orang itu mengklaim dia bertemu Yesus, terus dia bertobat, hidup jadi perbaharui, kita positive thinking. Kita stay positive thinking, kita tetap, ya selamat, Anda sudah lahir baru, sudah hidup baru, ya tetap hidup Tuhan. Kita tidak menghakimi. Kalau dia mengatakan, sampai titik dia bertemu Yesus, ya. Nggak perlu saling menghakimi sampai situ, karena kita juga nggak tahu. Tapi jika orang itu sudah mulai berani bernubuat, ya, dia bernubuat ini, bernubuat itu, kita jangan langsung percaya. Kita waspada. Kalau orang itu sudah berani bernubuat, kita waspada. Kita catat dulu kira-kira nubuatnya apa. Kalau perlu kita bawa buku, kita catat tanggal sekian si Anu menubuatkan ini, si Anu menubuatkan itu. Kita catat nubuat-nubuatnya. Kita tahan dulu. Dan kalau nubuatnya nggak jadi kenyataan, kita tahu dia itu nabi palsu. Karena kalau nubuat itu datang dari Tuhan, harusnya jadi kenyataan. Tidak mungkin meleset. Ya, harus jadi kenyataan. Kalau nubuat yang meleset, itu dialah nabi palsu. Ukurannya simpel. Ya, kalau sampai yang ketiga ini, dia mengklaim bertemu Yesus, pertama dia mengklaim bertemu Yesus, lalu dia bernubuat, yang ketiga nubuatnya tidak jadi kenyataan, maka itulah tanda nabi palsu. Ya. Oh, kalau dia mengklaim, berkelit, oh ini tanda Nabi Yunus. Yunus juga dulu bernubuat, Tuhan menubuatkan tentang Niniwe akan hancur, tapi ternyata Niniwe tidak hancur.
Jangan berkelit dengan tanda Nabi Yunus, karena Yunus ini spesial sekali. Bahkan kisah Yunus ini menjadi tanda Nabi Yunus ini tanda untuk Yesus gitu. Seperti Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, seperti Yesus juga akan mati 3 hari 3 malam, lalu dia bangkit. Lalu kota Niniwe itu yang awalnya akan dihancurkan, akhirnya mengalami pertobatan. Begitu juga dengan kehadiran Yesus akan membawa pertobatan dunia. Jadi jangan samakan dengan kisah Yunus. Itu terlalu spesial gitu kisah itu. Tapi di sini Alkitab kasih peringatan. Alkitab kan nggak mungkin Tuhan kasih sebarang peringatan kan. Di sini kata peringatan Tuhan, tanda nabi palsu adalah perkataannya itu nggak jadi kenyataan. Itu tanda yang paling mutlak dari nabi palsu. Kalau dia jadi kenyataan pun, misalkan kebetulan jadi, ya bisa saja itu datang dari Tuhan, bisa saja itu kebetulan. Jangan terlalu dianggap spesial. Kalau sebagai saya tidak terlalu menganggap spesial nubuatan. Mengapa? Karena kita sudah punya Alkitab. Alkitab kita sudah komplit. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kita bisa pelajari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Gampang seperti saya membuka aplikasi ini. Di dalam genggaman kita Alkitab itu. Ya, kita lebih merefer pada Alkitab. Oke, anggap aja nubuatan itu jadi kenyataan. Ya udah, so what? Itu hanya nubuatan itu doang. Saya tetap menggantungkan iman saya pada Alkitab. Saya tidak menggantungkan iman saya pada nubuatan si A, si B, si C. Tidak. Alkitab lebih utama bagi saya. Nah, kembali lagi. Alurnya ya, tadi nabi palsu ya. Dia akan mengklaim bertemu dengan Yesus. Dia bernubuat. Dan nubuatnya tidak jadi kenyataan. Yang ketiga lah, kita bisa ukur ketemu. Nubuatnya tidak jadi kenyataan. Nubuatnya meleset. Dan kalau dari Tuhan, tidak mungkin meleset. Nah, orang berpikir, oh apa salahnya sih bernubuat segala macam? Kan dia tetap mengajarkan Kristus. Apa yang salah gitu? Kalau kita buka ke Yeremia 14 ayat 13 ya, sampai 14 sampai 15 ya. Kita buka ayat 13 dulu. Nah, sini di Yeremia 14 ini, di kitab Yeremia ini, kalau kita lihat konteks sejarahnya, saat itu Yeremia dikasih firman Tuhan, meminta Yeremia itu supaya memperingatkan bangsa Yehuda, supaya bertobat, supaya siap untuk menghadapi hukuman, yaitu dibuang ke Babel. Kenapa bangsa Yehuda harus dibuang ke Babel? Karena saat itu bangsa Yehuda berkali-kali berbuat dosa di hadapan Tuhan. Maka itulah waktunya mereka harus dibuang ke Babel, mengalami pembuangan ke Babel. Gak enak kan dibuang ke Babel. Tapi saat itu muncul nabi-nabi palsu. Nah, apa kata-kata nabi palsu itu? Dan Yeremia ini lapor kepada Tuhan. Lalu aku berkata, kata Yeremia ya, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Ini datang dari para nabi palsu, memberitakan tentang firman Tuhan yang tidak Tuhan perintahkan. Lalu jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipuan rekaan hatinya sendiri. Nah, sini kita waspada ya. Tipuan rekaan hatinya sendiri loh. Hati-hati, kita juga harus membedakan ini suara Tuhan atau suara hati kita. Ya, hati-hati. Kalau kita baca di Alkitab kisah Samuel dipanggil Tuhan, ketika Tuhan pertama kali memanggil Samuel, Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Lalu Samuel salah sangka. Disangkanya memanggil dia Imam Eli, lalu disamperin Imam Eli. Artinya apa? Suara Tuhan itu jelas, sangat jelas, sejelas-jelasnya ketika Tuhan memanggil manusia. Bukan suara hati. Oh, kayaknya Tuhan berfirman deh sama hati saya. Kayaknya Tuhan berbicara itu, ini kata hati saya nih, ini suara Tuhan nih. Kita hati-hati. Suara hati, suara Tuhan. Kita harus bisa bedakan. Kalau suara Tuhan itu jelas, bukan suara hati. Jadi orang, oh saya sebelum datang ke gereja, Tuhan berbicara sama saya begini, bla 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 bla. Hati-hati. Kita jangan sembarang mengklaim itu suara Tuhan. Suara hati ya suara hati. Jangan kita bilang suara hati itu suara Tuhan. Dan jika kita dengar suara pun, kita harus hati-hati. Ini benar dari Tuhan atau tidak? Kita harus hati-hati. Nah, mengapa nabi palsu ini berbahaya? Kan di sini kan pengajarannya bagus ya. Dia bilang damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Siapa sih yang nggak mau damai sejahtera?
Itu kan kalimatnya bagus ya. Jadi seakan-akan kalimatnya bagus. Nabi Yeremia mengabarkan berita yang nggak enak. Nabi Yeremia, nabi yang benar, dia membawa berita firman Tuhan bahwa mereka akan mengalami bencana, yaitu pembuangan ke Babel. Beritanya nggak enak. Tapi nabi palsu ini memberitakan yang enak didengar, damai sejahtera yang mantap di tempat ini gitu. Artinya apa? Para nabi palsu ini mengacaukan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana bagi umatnya. Tuhan izinkan umat Yahudi atau umat Israel saat itu untuk dibuang ke Babel, untuk diproses. Setelah mereka balik dari pembuangan itu, mereka diperbaharui. Karena mereka setelah berbuat dosa, mereka harus dihukum. Inilah bagaimana Tuhan memproses mereka. Tetapi para nabi palsu ini membuat kacau, mengacaukan rencana Tuhan. Mengacaukan rencana Tuhan. Kalau aplikasinya dalam zaman sekarang, kita dari mana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Dari Alkitab. Alkitab sudah lengkap. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah ada di tangan kita. Dan mudah untuk mendapatkan kebenaran Alkitab. Kita tinggal buka aplikasi, kita tinggal baca. Kita bisa mencari kebenaran itu dari Alkitab. Dan kita bisa mencari kehendak Tuhan melalui Alkitab. Hati-hati ketika muncul orang, oh dia nubuatkan begini, dia nubuatkan begitu. Oh, karena dia sudah mendapatkan penglihatan Tuhan Yesus, dia bisa menubuatkan ini dan itu. Jadi orang lebih percaya perkataan orang yang bisa mendapatkan nubuatan itu. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan melalui para nabi palsu, melalui para lidah-lidah para nabi palsu itu bisa menyampaikan sesuatu yang menyesatkan, yaitu mengacaukan rencana Tuhan. Bisa jadi jika dibiarkan, mungkin pelan-pelan mereka akan tetap pakai Alkitab, mereka tetap mengajarkan Alkitab. Tapi lama-lama, oh nabi palsu ini menubuatkan itu. Lama-lama nubuatannya itu dianggap kebenaran. Sehingga nubuatannya si para nabi palsu itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Bahkan jangan-jangan bisa menjadi satu dasar gereja. Dasar gereja dibangun oleh nubuatan si nabi palsu. Nah, itu berbahaya sekali. Padahal kita udah punya dasar yang kokoh, yaitu Alkitab yang sudah fix di tangan kita. Kita mesti hati-hati ya. Saya tidak menghakimi siapapun gitu, mohon maaf ya. Jadi kita untuk peka saja. Dari yang ketiga itu kita baru tahu kalau nubuatnya tidak jadi kenyataan. Ya, seperti kita melihat kondisi kita saat ini lagi masa-masa pandemi corona, ekonomi lesu. Pandemi corona sama ekonomi lesu ini membongkar banyak hal loh. Kita jadi tahu siapa yang di penghujung tahun 2019, siapa tuh yang menubuatkan 2020 tahun berkelimpahan, tahun kesuksesan, berkat-berkat melimpah. Kita jadi tahu kan siapa saja yang menubuatkan itu kan. Nah itulah. Kita kembali saja ke Alkitab. Saya tidak anti kepada nubuatan, tidak. Saya bukan mengatakan ini saya anti sama nubuatan, tidak. Tapi kita harus kembali ke Alkitab. Firman Tuhan sudah Tuhan nyatakan semua di dalam Alkitab. Bisa kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Dan kita harus hati-hati, kita waspada. Tadi polanya ya. Mereka mengklaim bertemu Tuhan Yesus langsung. Dan kalau mereka cuma sampai poin itu, kita tidak boleh menghakimi. Ya kita bersikap biasa saja ya, puji Tuhan mereka ketemu Yesus, mereka ini segala macam. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah menghakimi ya. Kalau mereka sudah bernubuat, kita mesti hati-hati. Mereka sudah bernubuat. Kita catat nubuatnya jadi kenyataan atau tidak. Kalau nubuatnya tidak jadi kenyataan, maka itu adalah nabi palsu. Tapi kita bukan berarti kita musuhin, kita benci, enggak. Kita udah hati-hati kalau dia sudah terbukti nabi palsu. Nubuatnya udah gagal, kita udah hati-hati. Karena Alkitab mengatakan firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Nubuat pasti terjadi. Kalau nubuat itu gagal, itu adalah nubuat dari nabi palsu. Kembali lagi, kalau nubuat itu sampai gagal, itu adalah nubuatan nabi palsu, nggak jadi kenyataan. Dan kembali lagi, kita mendasarkan iman kita hanya pada Alkitab saja. Ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika video ini bermanfaat bagi saudara, silakan di-share dan dipublikasikan kepada orang lain. Semoga semakin banyak orang yang imannya makin dikuatkan. Amin.